Gusti. Aduh, nggak ada orang, pada kemana ini? Lumayan nih ada coklat. Biarin deh, daripada nggak ada makanan, ada makan aja nih. Wah, enak nih. Jangan! Stop! Hentikan! Apaan? Jangan makan itu! Anda lapar. Emang ini apa? Itu bukan makanan. Ini apa? Itu sabun. Hah? Sabun? Jangan terlalu siok, biasa aja. Ya, Ini memang sabun. Dan dia pembuatnya. Halo. Assalamualaikum. Ya, ini Bu Loro. Dia yang membuat ini sabun sabun. ini. Anak ketipu. Ini mirip banget kayak kue ya, Wan. Coba silakan duduk, silakan duduk. Silakan, Terima silakan. kasih. Hampir anak ketipu. Lapar ya, Wan? Maaf nih. Lapar, anak kira tadi makanan. coklat, katanya sabun. Aduh. Ini sabun apa nih, Mbak Loro? Sabun coklat ya? Sabun coklat memang dibuatnya dari coklat bubuk. Ini wanginya pun coklat? Apa? Wanginya coklat, Coklat. tapi itu dari memang ada pewanginya. Oh. Kalau tanpa pewangi nggak akan sewangi ini. Iya. Ini namanya sabun apa sih, Mbak? Sabun kopi ini sabun natural namanya. Kalau ini ada yang dari daun bayam. Dapat inspirasi dari mana, Mbak? Jadi kita kan pembuat sabun natural tuh pengen bikin sabun yang nggak plain, ada warnanya. Jadi kita coba cari bahan-bahan alam yang bisa buat pewarna. Kebetulan Dan bayam itu wangi klorofilnya juga tuh ya? tinggi. Oke. Jadi dia bisa ngasih warna hijau. Terus kalau yang ini apa ini, Mbak? Ini essential oil, itu buat ngasih wangi yang natural. Dijual harga berapa kisarannya? Kisarannya antara 25.000. Mbak, apa nama ininya, Mbak? Nama Mereknya? produknya apa? Rich and Luna. Sabun tuh pertama kali dipakai tuh kapan ya? Tahunnya kapan ya? Waktu pertama kali pakai waktu pas mau mandi. Bener nggak? Kalau nggak kan ngapain dipakai? Benar. Enggak, mesti kayak pertama kali orang Pakai sabun. Itu kayak bangsa Arab yang pertama kali Aleppo, sabun Aleppo Syria yang sedang lagi perang, itu pembuat sabun pertama. Oh, gitu. Bukan Alemong ya? Bukan ya? Itu Alemong beda lagi ya? Tapi Aleppo. menurut Iya. informasi, sebenarnya tidak ada yang pasti dari awal mula sabun itu kapan. Tapi catatan awal dari adanya pembersih tubuh terungkap sekitar 2.800 tahun sebelum Masehi oleh orang Babilonia. Lalu di tahun 1.500 sebelum Masehi, dokumen medis Mesir mencatat kombinasi minyak hewan dan minyak nabati ditambah garam alkali bisa membentuk bahan seperti sabun. Itu Jadi biasa biasa yang digunakan dipakai. untuk mengobati penyakit kulit dan juga untuk mencuci. Hmm. Nah, baru di abad pertengahan muncullah sabun yang punya aroma dan berkembang di abad 11 dan 12 di Eropa, juga di Timur Tengah. Di abad ke-19 banyak yang mati karena penyakit saat perang dan sabun pun berkembang dengan pembuatan massal. Dan merek sabun yang pertama itu adalah Ivory Shop. Merek Oh, sabun ini. yang pertama bentuknya seperti itu. Tapi awal mulanya justru puluhan ribu tahun Iya. silam sebelum Masehi ya. Karena pembuatannya masih simple tapi pastel. Iya. Nah, ini membuatnya gimana, Mbak? Cukup lamakah proses pembuatannya? Itu sabun alami itu tanpa deterjen. Jadi kalau sabun-sabun komersil, busanya itu dari deterjen asalnya. Deterjen itu maksudnya bukan buat sabun cuci baju. Deterjen itu maksudnya pembuat busa. Buat busa. Bedanya sabun alami sama sabun komersil ini tidak mengandung deterjen. Kalau misalnya kelebihannya dari sabun yang lain ini apa? Jadi pembuat sabun itu pengennya mengkomunikasikan minyak-minyaknya. 3 minyak utama tuh minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Tapi kadang-kadang kita juga pengen kayak seperti ini ada pomegranate oil, yang ini cocoa butter, ini ilipe butter. Itu juga dicampurkan ke sabun pada itu. saat pembuatan sabun Oke. untuk menambah Yang cocok kayak buat kulit yang agak kering cenderung berminyak itu pakai yang mana di antara ini? Ini 85% minyak zaitun. Jadi kayaknya itu bagus buat yang kulit kering. Kulit yang kering. Iya. Gitu. Sabun termahal di dunia. Ini ada dari Ini yang Pace perniagaan bilang, keluarga apa? Pace di Explorer. Libanon. Iya. Tadi Pak Explorer bilang ini Pak. Iya, ini dia kan kalau nggak salah. Jadi ini harganya 28 miliar. Ya Dia terbuat dari emas dan juga serbuk berlian. Ya ampun. Tuh. Yang bener aja nih sabun mahalnya sampai 28 miliar. Ini sih nggak bisa dipakai, dipajang doang. Ini nih. dipajang doang masalahnya, dipakai juga enggak. Ini sabun akan menjadi sabun kalau dia pakai buat mandi. Kalau enggak sih ya pajangan. Oh, iya, pajangan. Berarti nggak bisa dibilang sabun ini. Coba pengen tahu, lu pakai nggak gitu. Ini cara pembuatannya. Ini cara Oh pembuatannya. ya, itu cara pembuatannya. Oh dia campurin serbuk-serbuk emasnya. Kayak keju ya. Iya, kayak Gue keju. lapar jadinya. Buat emasnya ya. Iya. Nah ini nih batangan-batangan sabun yang nilainya 28 miliar. Oke.
Kalau ini boleh dipesan di mana? Biasanya lewat Instagram. Apa nama Instagramnya? Rich and Luna Handmade Shop. Ya Mbak, kalau gitu terima kasih nih. Ana simpen Sama-sama. dulu di sini. Nanti Terima kalau kasih ada yang perlu-perlu Ana kasih tahu. fotonya. Ya. Terima kasih ya Mbak ya, silakan. Saya antarkan dulu Mbak nomor 11 ya. Iya, iya, iya. Aduh, Ana pikir tadi coklat, Ana beri makan. Haji, Apa aduh Pak Haji, kabar? apa kabar Pak Baik, Haji? baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu ya? Oh tadi hampir aja mau saya kenalin, ternyata udah kenalan dulu. Iya. Iya. Mbak Kristina kan? Iya betul. Iya, iya, betul. iya. Wan Ini Abud, Wan Abud. Wan Abud. Oh, Wan Abud. Wan Abud. Masya Allah, saya keliling-keliling cari ini, cari minuman yang kayak begini. Ini kan masa sabun Ini cuci kan sabun cuci piring. Saya cari minuman yang seperti ini, tapi ini bukan minuman. Ya Ini memang mah- bukan iya, sabun gimana cuci, sabun cuci piring. Iya. Emang ada Makanya minuman? saya pengen cari Oh minuman, tuh ada minuman yang seperti kemasannya ini. justru kemasan sabun gitu ya? Kayaknya ada deh. Nih. Ada minuman yang ini di videonya botol-botolnya mirip sekali dengan botol sabun. Warna minumannya juga beraneka warna. Bahkan orang mungkin mikirnya ini minuman atau sabun mandi, Iya. sabun cuci atau Agak apa. serem juga sih sebenarnya ya. Ini adanya di Malang, tapi ini jadi seru lah. Coba di kita Malang lihat ya? tayangannya. Ini Sod Like. Ini bukanlah sabun cair pencuci piring. Cairan hijau ini adalah minuman soda rasa melon. Berbentuk layaknya sabun cuci, minuman ini aman dikonsumsi. Ini adalah kreasi unik dari 5 mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Ada Vialini Dinata, Jonathan Stefan, Panji Aditama, Yosua Halim, dan Selvi Hokman. Agar terjamin kesehatan produknya, kemasan yang digunakan higienis dan bukan dari produk limbah bekas. Kemasan ini dipesan dari pabrik dan melalui tahap sterilisasi dahulu. Dalam sebulan, kapasitas produksi minuman unik ini baru 600 hingga 900 botol. Omset per bulannya mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Beragam pilihan rasa dan warna bisa dipilih konsumen. Seperti ini, minuman mirip pelembut dan pewangi pakaian ini adalah minuman susu segar berasa sirup alami. Cairannya pekat, manis, dan legit. Jenis minuman ini paling banyak peminatnya. Ada rasa coklat, pisang, taro, permen karet, dan teh hijau. Ada juga variasi minuman lain. Dari campuran soda dan sirup aneka rasa dihasilkan rasa melon, anggur, stroberi, dan jeruk. Harga minuman-minuman unik ini bervariasi, antara 15 hingga 20 ribu rupiah. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Jadi minumannya kayak gini nih. Ternyata Iya. kalau ini kan memang sabun beneran. Iya. Kalau itu ternyata memang minuman. Unik lah. Iya, Orang sekarang asal jangan bikin- ketukar aja ya. Iya, Hati-hati juga. bikin Maksudnya kuliner artinya unik. jangan ketukar dia bahwa itu minuman taruhnya di Tempat sabun. sabun taruh di tempat minuman. Iya. Karena sama kan. Tapi Mbak Kristina kalau misalnya kayak pakaian produk-produk kayak organik ini suka nggak sih? Suka organik itu kan bagus ya dari makanan, minuman, terus juga sayur-sayuran apalagi organik. Suka, tapi aku belum terlalu yang menemukan di mana makanan-makanan yang banyak ada bahan dari organiknya. Tokonya di mana tuh? Aku pengen tahu. Nah, Ini juga nih nanti itu- sabunnya juga nih kan Iya, tidak Kak. mengandung deterjen. Iya. Jadinya memang buat kulit juga lebih bagus. Oh, ini coklat kan? Mau banget. Natural. Iya, Oh, coklat. Iya. Karena ini sabun coklat. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong sabun, biasanya kita sering main gelembung-gelembung sabun. Iya, betul. Ya Waktu kan? kecil. Waktu kecil. Udah gede juga suka main gelembung. Nah, ini ada gelembung sabun terbesar ya. Kita lihat ini ada rekor yang dipecahkan oleh Gary Perman di Wade Oval Park, Amerika Serikat. Widih, Dia membuat jadi dengan rekor 2 ya. kutub dan memancing dengan tali terikat. Jadi volume balonnya mencapai 96,27 meter kubik Ini dari rekor gelembung ya. sabun ini ya. Gelembung sabun juga dimasukin ke dalam museum rekor. Gede banget ya, 96,27 meter kubik. Ih, yang ngukur siapa? Itu bisa nggak pecah ya? Iya ya, hebat ya. Udah dipikirin banget sih ini kayaknya Pak. Tapi ngomong-ngomong sebetulnya sabun itu boleh nggak dipakai keramas? Kadang-kadang orang kalau udah mendadak nggak ada sampo, sabun juga boleh pakai keramas gitu. Boleh Oh, aja udah sih. gatal banget kali ya. Boleh aja daripada Boleh nggak aja ada, ya. daripada nggak Nah, sabun. coba boleh kita lah. langsung tanya aja nih sama yang ahlinya ya. Dokter Dokter Nila. Nila, Dokter oh. Nila ini ahli keramas ya? Dokter kecantikan. Ahli keramas. Ahli kecantikan. Halo. Halo, Halo, selamat pagi Dokter Nila. selamat pagi. Dokter, ini ada sebuah pertanyaan soal sabun.
Sebenarnya sabun mandi yang buat badan itu boleh nggak sih dipakai buat keramas? Sekarang ibaratnya gini deh, pakai sepatu. Kita olahraga, tapi kita pakai sepatu hak tinggi. Enak nggak? Nggak enak. Nah, bukan cuma nggak enak, malah bisa cedera kan di bawah lari ya. Nah, jadi kan semua ada fungsinya. Jadi kalau sabun kan tujuannya adalah mengangkat kotoran. Jadi kita mau membersihkan apa yang ada di permukaan tubuh kita. Kalau kebetulan permukaan tubuh kita itu adalah yang tidak terlalu banyak bulunya, tentu akan lebih gampang ya kita membersihkan kotorannya, bener kan? Nah, tapi kalau jelas rambut, di rambut itu banyak minyak di area itu, karena tujuannya itu dari minyak itu kan meminyaki si rambut, jadi supaya rambutnya nggak kaku kan. Tapi karena dia banyak kelenjar minyak, kita lagi keringetan, kita agak kepanasan sedikit, itu minyaknya kan keluar muncul ke permukaan kulit kita. Minyak yang menumpuk di permukaan ini akan membuat kulit-kulit di permukaan, terutama kulit mati, itu akan lebih lengket, lebih lekat. Kita tahu bahwa kulit kita tuh sel hidup yang berganti tiap 28 hari kurang lebih ya. Tapi karena ini di kulit kepala yang banyak rambutnya, itu si kulit mati itu agak lebih lengket dibanding kalau kulit mati itu ada di wajah kita misalnya ya, yang nggak banyak bulunya di muka kita. Nah, karena dia lebih lengket, membersihkannya tentu sulit. Karena itu dibutuhkan suatu cara. Ada sabun, alihkan sabun, kita perlu sabunnya tentu mampu mengangkat kotoran yang biasanya lebih lengket, atau kulit mati yang lebih lengket di daerah rambut tadi. Nah, kalau kita bilang tadi sabun wajah, desainnya tentu nggak perlu terlalu keras ya untuk mengangkat kotoran. Jadi kalau tadi tanya, boleh nggak? Boleh aja. Tapi jadi nggak terlalu bersih gitu ya. Oke, makasih dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat pagi dok. Pagi. Tapi pernah nyoba nggak sih? Pernah, sering. Sampoan pakai sabun? Sering kalau udah nggak ada Enak emang. sampo. Ih, keset rambut hancur. Keset rambut jadi keset. Tapi gitu. kalau sabunan pakai sampo? Bisa, Nah, pernah. itu Kadang-kadang Nah, bisa. mendingan sabunan pakai sampo atau sampoan pakai sabun? Mendingan sabunan pakai sampo. Iya. Sabunan pakai sampo ya. Karena itu jatuhnya rambutnya jadi nggak. Iya, licin-licin aja ya, itu mah Licin bisa. aja. Bener-bener. Nah, ini ada artikel menarik nih soal Christina, kita lihat nih ya. Kebaya wisuda Christina hasil karya kaum marginal. Ya. Ini bisa Itu apa diceritain tuh? nggak? Ya, jadi aku kemarin wisuda dibuatkan kebaya sama desainer Ibu Ami Atmanto. Beliau itu seorang desainer yang memperkerjakan kaum marginal. Jadi kaum marginal ini ada orang tunarungu, terus tunaraksa, banyak-banyak lah ya gitu. Jadi dia memperkerjakan ibu-ibu pengajian juga gitu kan, memperkerjakan yang suka mayat-mayatin baju segala macam, itu luar biasa. Dan ini ya dipakai karyanya. Iya, Kak, di sama aku. Buat Dan pas bukan jadi ada beberapa kebaya juga yang memang bukan dihususkan ya, memang didesain sama Mbak Ami Atmanto itu mereka yang mengerjakan pengerjaannya. semua. Waktu itu kita pernah sempat ngundang Mbak Mi juga ke sini dan membicarakan soal itu, dan memang benar-benar luar biasa, dan berkesempatan untuk memakainya sih luar biasa lagi. Mbak Christina, terima kasih ya. Sudah datang kemari, tapi Ana kalau nggak salah ini ada artikel berikutnya ya. Kita lihat dulu ya. Christina bercita-cita buka kantor notaris tuh. Wah, serius banget ini ya. Buka kantor notaris nih ya. Entah apa karena udah habis lulus wisuda nih langsung buka kantor notaris. Begini Man Ambut. Iya, silakan. Jadi kemarin itu memang aku kan S1-nya itu hukum, sarjana hukum, dan nanti kalau misal aku melanjutkan di ke S2 itu tujuannya mau ke notaris, MKN gitu kan. Jadi kalau udah jadi notaris, automatically memang harus buka kantor, harus buka kantor sendiri. Kita doakan mudah-mudahan kantornya cepat dibuka. Tapi Alhamdulillah, tetap sekolah dulu. harus Sekolah ada dulu, S2. dangdutnya juga di situ. Oh iya, tenang aja. Oke. Kalau begitu terima kasih nih Christina udah datang pagi-pagi. Kita ada sedikit ini bisa dipekerjakan. Oleh. Oh, terima kasih. Senin sampai Jumat udah Masya dipekerjakan. Allah, terima Pagi-pagi. kasih. Ya. Bukan yang ini. Terima kasih banyak pagi-pagi. Tapi sebentar Oh, dulu, iya, ada sebelum ke depan syaratnya. sini ada syaratnya dulu. Oh, iya, apa bilang terima kasih pagi-pagi Anda dapat tas bagus, Anda seneng deh. Terima kasih pagi-pagi. Anda seneng dapet tas. Anda seneng deh. Anda seneng deh. Kita ketemu lagi di pagi-pagi. Semangat!